Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami MHG Channel. Sahabat MHG, tutorial kali ini akan membahas pembelajaran tematik kelas 6, tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dengan judul subtema Hewan Sahabatku. Adapun materi pembelajaran ada dua. Satu, kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Yang kedua, kompetensi dasar 3.4 memahami patung. Sedangkan tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dua negara anggota ASEAN. 2. Siswa mampu menemukan cara membuat patung. Sahabat MHG, mari kita bahas tujuan yang pertama, yaitu kehidupan ekonomi negara ASEAN. Yang pertama, negara kita, negara Indonesia, kehidupan ekonominya kita lihat di sini. A. Ekspor migas dan non migas. Kita lihat, ekspor itu artinya menjual barang ke luar negeri. Migas ini minyak bumi dan gas. Dan non migas. Jadi di sini non migas bukan minyak bumi. Misalkan di sini kita lihat Indonesia penghasil kopi. Nah, kopinya diekspor. Nah, mengekspor kopi itu masuk kategori ekspor non migas. Kemudian karet. Kemudian tembakau. Nikel. Ikan tuna dan udang. Nah, ikan tuna dan udang ini ekspornya sebagian besar ke negara Jepang. Kemudian yang kedua, negara Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam ini negara petrodolar, negara yang kaya. Kekayaannya dari mana? Dari kegiatannya mengekspor migas dan beberapa produk migas. Kemudian yang ketiga, negara Malaysia, negara jiran, negara tetangga kita. Nah, kehidupan ekonomi penduduk negara Malaysia, di sini ada pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Dari pertambangan tersebut, yang paling besar adalah pertambangan biji timah. Nah, Malaysia ini adalah penghasil biji timah terbesar di dunia. Kemudian yang nomor 4, negara Singapura. Negara yang sangat kecil. Kegiatan ekonomi penduduknya di sini mengekspor mesin, jadi manufaktur, dan beberapa alat elektronika, termasuk alat transportasi. Kemudian juga penghasil bahan kimia dan produk olahan minyak. Di Singapura itu juga negara yang kaya, meskipun wilayahnya kecil, tapi penduduknya makmur, karena kegiatan ekonominya kita lihat di sini. Di samping itu, kehidupan ekonomi di Singapura itu terkait dengan perdagangan. Nah, di Singapura itu adalah kota pelabuhan terbesar di dunia sebagai transit kapal-kapal dari luar negeri. Sahabat MHG, kita lanjutkan negara yang kelima, Thailand, yang kita kenal dengan negara gajah putih. Nah,
kehidupan ekonominya di sini pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Nah, untuk kegiatan pertaniannya di sini Thailand itu adalah penghasil beras ya, besar. Kemudian yang keenam, Filipina. Nah, sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik. Nah, di sini kegiatan ekonominya adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Nah, kemudian ekspor kopra. Nah, ini penghasil kopra. Jadi negara Filipina itu terkenal dengan ekspor kopranya ya. Kemudian yang ketujuh, Vietnam. Vietnam di sini pertanian, industri, pertambangan, dan juga kehutanan. Yang kedelapan, Kamboja. Nah, Kamboja ini kegiatan ekonominya mayoritas penduduknya bekerja di bidang pertanian. Kemudian Laos. Nah, kita lihat di sini juga Laos pertanian. Nah, dari kita lihat di sini Vietnam, Kamboja maupun Laos. Nah, ini sama-sama kegiatan utamanya adalah pertanian. Tiga negara ini kita kenal dengan nama Indochina. Nah, dialiri oleh Sungai Mekong. Nah, di sekitar Sungai Mekong tersebut dijadikan lahan pertanian. Kemudian yang ke-10, negara Myanmar. Nah, Myanmar ini adalah penghasil kayu jati yang terkenal, kemudian beras, dan termasuk di dalamnya barang-barang kerajinan. Sahabat MHG, materi berikutnya adalah praktik membuat patung dengan teknik butsir. Pada tutorial sebelumnya kita sudah belajar seperti apa atau langkah-langkah membuat patung dengan teknik butsir. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian akan mempraktekkan membuat patung. Yang pertama yang harus dilakukan adalah siapkan bahan. Nah, bahannya bisa berupa tanah liat, bisa berupa plastisin, bisa berupa sabun batangan. Nah, karena di sini menggunakan teknik butsir, jangan menggunakan benda yang keras. Jadi bisa tanah liat, plastisin maupun sabun batangan. Cari yang mudah untuk kalian. Yang kedua di sini patung yang dibuat itu bisa berupa hewan ataupun bisa berupa tumbuhan. Boleh berupa hewan, boleh juga patung tumbuhan. Yang ketiga, setelah selesai patung dibuat, langsung di video. Harus tampak depan, tampak dari belakang, maupun tampak dari samping. Dengan narasi sederhana, jadi dijelaskan secara sederhana dengan durasi waktu maksimal 2 menit. Ini paling lama 2 menit. Nah, setelah itu video dikirim lewat emailnya Pak Guru, muhasanmangli@gmail.com. Demikian sahabat MHG tutorial kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.